Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali dengan saya Denmat Amandanu Channel. Pada malam hari ini saya berada di daerah Kecamatan Kedung Kandang, tepatnya di daerah Puncak, di mana saya tepat berdiri di antara pintu masuk sebuah makam atau boleh dibilang tempat dimakamkannya seorang tokoh yang dikenal dengan nama Mbah Angleng. Sahabat-sahabat, mari ikuti saya menuju ke dalam apa yang bisa saya gali, cerita atau sejarah beliau. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam. Sahabat-sahabat Amandanu, saya sekarang berada di dalam makam beliaunya yang dikenal dengan nama Mbah Angleng, di mana mulai dari pintu gapura tadi ada dibarengi di belakangnya ada dua pohon pohon beringin yang luar biasa, yang akhirnya beliau dikenal oleh masyarakat sini dengan nama Mbah Ringin Kurung. Ya, memang kalau dilihat dari ringinnya memang tampaknya ringin itu benar-benar rindang, dan di sini tidak hanya 2-3 juga, bahkan banyak sekali. Saking banyaknya itulah memberikan sebuah citra kepada beliaunya, yang akhirnya masyarakat tetap mengenal dan menghormati beliau dengan sebuah sebutan supaya gampang dikenal dengan nama Mbah Ringin Kurung, atau dikenal dengan nama tadi itu Mbah Angleng. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah inilah makam beliau yang disebut dengan namanya Mbah Angleng atau Mbah Ringin Kurung. Konon ceritanya beliaunya adalah merupakan bagian daripada satu rumpun atau satu pasukan dengan Pangeran Diponegoro dan juga dengan Ki Ageng Gerebeg. Nah, di dalam sebuah prosesnya beliau ini adalah bagian daripada murid kesayangan daripada Ki Ageng Gerebeg, yang kebetulan Ki Ageng Gerebeg juga berada di makamnya di Sumarikan di daerah Kedung Kandang. Sahabat-sahabat semuanya, beliau itu mempunyai sebuah karismatik keutamaan beliau, yaitu pada saat setelah perang Diponegoro, beliaunya di sini mensiarkan agama Islam. Dan kelebihan dari beliau adalah sebuah pemahaman konsep tasawufnya yang begitu luar biasa, yang akhirnya beliau menetap di sini, dan kemudian masyarakat di sini benar-benar bisa merasakan sebuah kondisi pelajaran atau sebuah petuah-petuah dari beliaunya. Sahabat-sahabat semua, mari kita masuk ke dalam. Ini sebuah adab, sahabat-sahabat, di mana harus melepas karena ini tempat disucikan, dan ini memang dibuat pendek. Ini menandakan sebuah konsep tabayunnya orang untuk menghormati seorang tokoh yang dulunya memang berjuang untuk menjuangkan Islam. Nah, ini sebagai contoh sahabat-sahabat semua, ini adalah makam beliau, yang mana ini ada kebetulan barusan ini masih hangat sahabat-sahabat semua. Rekan-rekan, ini masih hangat. Ini ada perapen ya istilahnya kalau Jawa. Ini ada bunga bunga untuk ada bunga mawar, ada bunga ini, dan macam ada sembako dan sebagainya, ada kopi dan sebagainya. Ini adalah bagian sebuah ritual budaya yang dipercaya oleh masyarakat di sini. Sahabat-sahabat semua, kalau dihubungkan antara keadaan yang dulu dengan sekarang dengan pelajaran yang diajarkan beliau, sesungguhnya menurut pendapat saya adalah bagaimana kita menghormati atau tabayun kepada seorang tokoh agama. Nah, insya Allah sebenarnya harusnya orang datang ke sini memberikan sebuah konsep hadiah, memberikan hadiah kepada beliaunya, karena beliaunya sudah berjuang, baik berjuang untuk negara, baik berjuang juga untuk tentang penyiaran agama Islam. Maka untuk itulah sahabat-sahabat, kita rubah paradigma kita rubah kondisi kita lakukan penghormatan yang tinggi kepada beliaunya, karena jasa beliaunya yang luar biasa untuk membangun yang namanya Nuswantoro atau Nusantara. Inilah sahabat-sahabat, jika kita datang ke makam atau ziarah ke makam manapun, lakukanlah sebagai bentuk penghormatan. Dan di sini jangan sampai keliru meminta apapun, minta ini minta itu. Artinya tetap jika seseorang melakukan sebuah penghormatan tertinggi, kemudian seperti bahasanya memberikan sebuah doa sebelum atas keberhasilannya dalam berjuang, maka insya Allah apapun yang akan dilakukan oleh seorang itu akan mendapatkan sebuah kondisi yang namanya karomah atau ribet balik dari Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua,
kalau melihat kondisi seperti pendek ini adalah suatu citra pemahaman konsep tasawuf, di mana bahwasannya memang dibuat pendek ini benar-benar manusia supaya tahu hukum adab atau hukum yang namanya hormat kepada seseorang tokoh atau kepada orang yang lebih tua. Jadi kalau kita mendatangi, misalkan kalau dalam kehidupan itu mendatangi orang tua, kepada itu ada sebuah konsep yang dibangun bahwa orang datang itu harus memberikan hormat yang paling takdim kepada yang didatangi. Beliaunya ini di sini tidak berdiri sendiri, artinya pada zamannya beliaunya diikuti beberapa murid-muridnya. Jadi murid daripada Ki Ageng Ringin. Nah, pada dasarnya disebut dengan Ki Ageng Angkleng itu adalah pada saat siarnya dulu beliau menggunakan semacam kayak musik. Angkleng itu kalau boleh diperbahasakan ada seperti kayak kenong, tabuan. Nanti kenong yang terbuat dari logam yang bisa dipakai untuk gending-gending, dan hampir mirip seperti apa syiar yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Sahabat-sahabat semua, di luar sana itu ada beberapa makam yang merupakan pengikut beliau yang setia. Sampai akhir hayatnya beliau dimakamkan di luar makamnya Ki Ageng Ringin. Jadi untuk itu mari kita ke sana untuk melihat berapa jumlah pengikut beliau yang setia sampai akhir hayatnya. Sahabat-sahabat semua, di depan saya sebelah kiri inilah makam, insya Allah adalah makam pengikut beliau yang sangat setia, yang sampai beliaunya sumarik atau meninggal dimakamkan di sini. Ini konon ceritanya beliaunya adalah orang yang setia mengikuti perjalanan Ki Ageng Ringin Kurung sampai berada di sini. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah sebagai bentuk ketuhanan, sebagai bentuk kehormatan, sebagai bentuk bahwa seseorang yang menghormati, mengikuti seseorang yang diyakini membawa sebuah keberkahan. Akhirnya beliau menetapkan dirinya di sini sambil melakukan proses usul sampai pada akhir hayatnya. Konon dalam kondisi ini tidak ditemukan atau tidak bisa digali bahwa apakah beliau di sini sudah mempunyai pasangan atau istri. Sampai di dalam kondisi ini tidak ada cerita sama sekali, karena konon ceritanya beliau berada di sini sampai akhir hayatnya mengikuti Ki Ageng berdasarkan sumpah beliau bahwa beliau ini mengabdi atau mengikuti sampai akhir hayat daripada Ki Ageng Ringin atau Ringin Kurung. Sahabat semua, sebagai bentuk pengkondisian atau bentuk penghormatan atau bentuk bukti bahwasanya memang beliaunya itu memang seorang tokoh yang linuwih, tokoh yang punya kemampuan dalam bidang perang, strategi, dan juga terutamanya dalam bidang pengembangan dakwah Islam. Di sini di sebelah kanan saya ada sebuah sebuah kayak dibilang linggo, bukan linggo, tetapi mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak disalahkan. Inilah disebut dengan bagian sesuatu yang terkurung, yang artinya menurut pandangan saya ini adalah merupakan sebuah pusaka yang ada di bawah batu. Nah, pusaka ini yang saya tangkap sinyalnya adalah untuk menguati supaya pertahanan, supaya keadaan, dan supaya syiar beliaunya di sini tidak diganggu oleh para Belanda yang memang pada saat itu merupakan musuh utama daripada beliau berdua di sini. Jadi sahabat semua, ini adalah sebuah tanda penguatan kenapa disebut dengan yang namanya Mbah Ringin Kurung. Ini pusaka beliau kemudian ditindih dengan sebuah batu. Ini batunya adalah batu bagian dari batu situs yang kemudian ditancapkanlah pusaka ini sebagai penguat, seperti sebuah tradisi para tokoh ulama atau tokoh pejuang meletakkan ini sebagai konsep bahwa apa yang dilakukan di sini ada sebuah pertanda yang menunjukkan bahwa bakti beliaunya, keadaan beliaunya itu tidak sekedar sebuah kondisi yang omong kosong, tapi ada bukti konkret yang ada di sini. Untuk itu sahabat semua, mudah-mudahan dengan cerita saya ini saya mendapatkan yang dari sini. Saya berharap kepada siapapun yang datang ke sini jangan sampai berbuat yang aneh-aneh. Mari kita jaga bersama-sama, kita lestarikan kondisi ini dan kita hormati dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita berada di daerah sini, berpijak pada bumi di sini, khususnya di atas bukit ini, kita menemukan sebuah keberkahan dalam hidup yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat semua, saya malam hari ini menemukan sebuah fenomena yang sangat luar biasa dalam pandangan hati saya, batin saya.
Memang di sini auranya sangat luar biasa positif. Nanti akan coba saya buktikan, karena jika nanti saya berbuat sesuatu untuk menggerakkan atau memanggil sebuah kondisi makhluk atau penampakan atau ops yang negatif, biasanya mereka akan datang menempel pada daun-daun atau menggerakkan pohon-pohon sebagai bentuk eksistensinya dia datang. Tetapi saya meyakini di sini bahwa misalkan kita melakukan kondisi itu, saya meyakini bahwa karena udaranya atau yang disebut dengan keadaan di sini itu sangat positif sekali, maka jika itu nanti ada pergerakan, artinya di sini ada sesuatu makhluk yang memang itu benar negatif. Tetapi jika pohon ini nanti tidak bergerak, itu menandakan bahwa energi positif di sini sangat dominan, hampir 100% berada di sini, sehingga makhluk-makhluk non teknis yang ada yang bersifat negatif tidak akan berani masuk ke sini. Untuk itu mari kita lakukan apakah hal itu benar-benar terjadi. Ikuti saya. Sahabat Aman Danu Channel, demikianlah apa yang bisa saya eksplor tentang keberadaan beliaunya sebagai pejuang nasional, juga sebagai pejuang Islam, syiar Islam, di mana pada saat saya tadi melakukan proses berkomunikasi, beliaunya mengizinkan saya, dan saya mendengar sebuah kalimat menurut apa yang saya yakini saya dengar. Beliaunya adalah bernama Ki Ageng Harjo Kuncaran. Jadi ini yang menurut versi saya, tapi jika ini tidak sama, saya mohon maaf kepada siapapun, tetapi ini adalah versi yang saya tangkap, versi yang saya terima pada saat saya melakukan proses meditasi atau berdoa kepada beliaunya. Sahabat semua, itulah kurang lebihnya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat kepada siapapun, bahkan kepada masyarakat di sini, supaya tetap menjaga, melestarikan makam beliaunya, dan jangan digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, karena energi yang saya ada di sini, saya meyakini dalam kondisi 100% adalah energi sangat positif. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, ya lur, ojo lali lur, tetap lur. Dirji saman alus, aku senang saman bahagia. Subscribe, like, and share, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.